Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok dengan anggota yaitu saya sendiri, Yusril Arifin, kemudian ada Bang Damar Weldi Alzian, kemudian ada Bang Bakdo Febriansah, dan kemudian ada Bang Gia. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek di mana proyek ini merupakan eh, pelengkap dari ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman bergerak. Oke, kita masuk ke latar belakang di mana evolusi artificial intelligence saat ini telah mendefinisikan ulang cara manusia berinteraksi dengan komputer. Menjawab tantangan tersebut, studi kasus yang kami pilih berfokus pada implementasi Large Language Model atau LLM langsung di dalam platform Android. Kami menghadirkan solusi berupa conversational AI atau chatbot yang cerdas, eh, eh, yang mampu memahami konteks percakapan dan memberikan solusi secara real time. Oke, tujuan utama dari proyek ini yaitu selain untuk memenuhi bobot penilaian tugas dari ujian tengah semester pemrograman bergerak, eh, untuk mengembangkan aplikasi Chatboy AI berbasis Android, yang dimana menyediakan antarmuka yang responsif, stabil, dan mudah digunakan. Dan juga menerapkan arsitektur MVVM untuk memisahkan logika bisnis dan antarmuka atau UI. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Bang Damar. Terima kasih Bang Yusril. Eh, Oke baik, saya memperkenalkan nama saya Damar Roldi Alzian. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur fundamental. Di sini implementasi activities. Dalam pengembangan Android, activity adalah komponen yang mempresentasikan satu halaman atau satu layar pada aplikasi. Terdapat dua activity utama di dalam proyek ini. Yang pertama, main activity. Main activity bertindak sebagai base activity yang menangani seluruh alur interaksi chat, mulai dari pengetikan prompt, penampilan daftar bubble chat, hingga komunikasi data dengan backend API. Terus yang selanjutnya, about activity, yaitu bertindak sebagai secondary activity yang berfungsi menampilkan informasi profil mahasiswa. Dan selanjutnya implementasi intens. Navigasi antar activity diatur menggunakan intens eksplisit untuk menjamin target komponen yang presisi di dalam aplikasi. Di sini ada trigger interaksi, user menekan tombol about, sistem memicu fungsi perpindahan halaman secara aman. Next. Di sini selanjutnya ada pemanfaatan support library. Di sini ada 4 macam, yaitu retrofit 2.11.0 dan converter JSON. Baik, saya akan menjelaskan tentang retrofit dulu, fungsi utama dalam aplikasinya. Sini adalah untuk menangani arsitektur networking dan HTTP request atau response ke Open API API. Dan selanjutnya ada converter JSON ya. JSON di sini fungsi utama dalam aplikasi serialisasi atau deserialisasi otomatis objek Kotlin ke format JSON. Dan selanjutnya Kotlin coroutines. Fungsi utama dalam aplikasi yaitu manajemen thread agar pemanggilan API tidak memblokir main thread UI. Dan yang terakhir yaitu life cycle view model. Fungsi utama dalam aplikasi yaitu implementasi MVVM guna menjaga konsistensi state data chat saat rotasi layar. Baik, selanjutnya user interaction.
Di sini ada 3 macam, yaitu alur input intuitif, yaitu pengisian prompt dirancang sederhana untuk memudahkan pengguna. Terus yang kedua yaitu ada komponen edit text, di mana mendukung pengetikan pertanyaan secara bebas dengan hint text. Dan yang terakhir itu ada eksekusi responsif, yaitu pengiriman pesan melalui image button dengan ikon panah yang dioptimalkan untuk interaksi sentuhan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Bang Febri. Baik, terima kasih Mas Damar. Ya, Sini saya akan menjelaskan tentang Delightful User Experience. Yang pertama ada Visual Bubble Chat Contrast, di mana desain gelembung chat dibedakan secara tegas. Untuk user, pesan pengguna diposisikan di kanan dengan aksen deep indigo dengan teks berwarna putih. Lalu untuk bagian AI-nya, respon sistem di kiri dengan warna netral soft blue dengan teks berwarna biru. Lalu Windows Insert Handling-nya implementasi dengan atribut ini dan padding dinamis untuk mencegah konten terpotong oleh status bar. Selanjutnya, Delightful User Experience. Pertama ada auto scrolling behavior, yang mana setiap kali ada pesan baru yang berhasil ditambahkan di dalam daftar, ada adapter recycle view diperbarui secara real time dan sistem otomatis melakukan scrolling mulus posisi elemen paling bawah, sehingga user tidak perlu menggulingkan layar secara manual. Lalu ada loading state indicator, visual progress aktif saat request asinkron ke OpenAI sedang berlangsung untuk mencegah kesan aplikasi membeku atau crash. Lalu selanjutnya, mekanisme debugging aplikasi. Pelacakan data dilakukan secara ketat melalui fungsionalitas Logcat Android Studio untuk memastikan integritas data API. Yang pertama, API monitoring, di mana berfungsi untuk melacak lalu lintas payload JSON melalui log.d dengan tag API response. Lalu yang kedua ada error isolation, di mana untuk deteksi dini status kode HTTP. Lalu ada stabilitas, di mana isolasi book program tanpa mengganggu performa main thread. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Gia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu bagian otomatisasi UI testing, di mana di project ini untuk pengujian otomatisnya kami menggunakan framework Espresso yang diletakkan di dalam folder Android Test. Melalui file script main activity, sistem dapat mensimulasikan aktivitas nyata pengguna secara mandiri. Alurnya akan dimulai dari sistem akan mencari dan mengisi kolom input dengan teks Hello AI. Kemudian keyboard virtual akan ditutup menggunakan perintah close soft keyboard dan disusul dengan penekanan otomatis pada tombol kirim. Lalu di tahap akhir, fungsi assertion akan dijalankan untuk memverifikasi secara valid bahwa kolom inputan teks langsung kosong setelah berhasil mengirim pesan. Next. Lalu selanjutnya untuk demo aplikasi nantinya akan kami lampirkan di akhir video presentasi kami. Sebagai penutup, aplikasi Help Me ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh komponen penilaian tugas pemrograman bergerak ini secara lengkap, mulai dari arsitektur multi-activity, support library, kualitas UX, manajemen API, hingga otomatisasi testing UI. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.